Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Syukron wa hamdalillah, kesempatan pagi ini dalam cuaca yang redup, yang sejuk, kita bersama dalam ruangan yang indah ini. Mudah-mudahan sejuknya cuaca hari ini sesejuk hati kita. Allahumma amin. Allah telah memberikan karunia kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru, bertemu dengan anak-anak sekalian yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan saya dengan kalian semuanya akan bawa dampak positif, bawa manfaat maslahah min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita ikrarkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil salatan wassalaman daimaini mutalazimain. Semoga tetap tercurahkan keharimbaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga kita yang hidup di zaman mutaakhir ini bisa menjadi umatnya yang terbaik, bisa ikut dan mengikuti seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara sekalian, anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan, terus terang saya pagi ini merasa bahagia, saya merasa haru. Di SMP Negeri 4 ini saya hadir disambut dengan sholawat Nabi. Yang pernah saya tahu biasanya sing hafal sholawat Nabi, sing fasih sholawat Nabi itu hanya anak-anak pondok pesantren, hanya anak-anak sanawiyah, ada anak-anak aliyah. Kalau mereka yang mengucapkan sholawat itu bagi saya sudah biasa. Tapi kalau ini saya jumpai di SMP, ini yang luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Saya beranikan diri tanya kepada Pak Kepala Sekolah, anak-anak ini kok maca sholawat pinter-pinter kaya ngene iki sing mulang sapa? Ya Le, sing ngajari sholawat sapa Le? Pinter? Alhamdulillah. Salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassala bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah Terima kasih Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak sekalian.
Kalian tadi datang jam berapa? Datang ke sini jam berapa? Jam 6. Kalau duduk di sini mulai jam berapa? Udah capek belum? Udah lapar belum? Udah haus belum? Pengenmu apa? Ya, nanti urusan makan, urusan minum setelah ini, insya Allah. Kalian setelah ini boleh makan, boleh minum. Setuju? Baik, Bapak Ibu guru sekalian serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya senang sekali, benar-benar hari ini saya berbahagia. Pak Kiai di bel mendadak, kebetulan bisa, ini saya bahagia. Peristiwa Isra Mi'raj yang kita sudah lakukan setiap tahun, saya ingin tanya, siapa yang tahu Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun berapa? Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah, menerima wahyu, menjadi nabi dan menjadi rasul. Baru 10 tahun kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Atau bahasa lainnya, Isra Mi'raj terjadi 2 tahun sebelum hijrah. Tahun berapa? 2 tahun sebelum hijrah. Kalau dulu kita belajar sejarah, masa lampau itu ada masa prasejarah atau masa sebelum Masehi. Nah ini Isra Mi'raj terjadi tahun kedua sebelum hijrah. Nah sekarang tahun berapa tahun hijrahnya? 1440. Kalau begitu Isra Mi'raj dari sejak terjadinya sampai sekarang sudah yang keberapa? Rumusnya piye? Matematikanya ya. Isra Mi'raj terjadi tahun 2 sebelum hijrah. Sekarang tahun 1444 hijrah. Berarti sekarang Isra Mi'raj sudah yang ke apa? 1444 ditambah loro 1446. 100 untuk berdoa. Tepuk tangan. Isra Mi'raj ini sudah yang ke 1440. Sampai ingat-ingat, hari ini yang diundang ceramah saya. Oke? Ya. Saya tidak tahu tahun 1447 siapa nanti yang akan diundang, apakah tetap dengan orang yang sama atau mungkin dengan orang yang lain. Tetapi catatannya jangan dihilangkan ya, nanti akan ditanya. Baik, anak-anak sekalian, peristiwa Isra Mi'raj sebagaimana lazimnya semua orang sudah banyak mendengar, mengetahui tentang riwayat sejarahnya apa? Isra Mi'raj. Tetapi saya pada saat ini hanya ingin bicara tentang hal-hal yang sifatnya intinya saja. Pertama, Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Mi'raj itu artinya naik ke Sidratul Muntaha. Ayatnya ada yang sudah hafal? Gimana Mbak? Hafal enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iki ana siji sing ora nyambung. Biasane nek ana wong ngaji mandeg apa meneh sing ngaji suarane enak niki kono tur muni Allah. Setuju? Baleni ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalimah subhana ini bahasa sebutannya tasbih. Sumpah Allah memulai ayat ini dengan bahasa tasbih. Para mufassir biasanya memaknai ayat yang dimulai dengan tasbih itu menandakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang sangat-sangat penting. Apa pentingnya ayat ini? Allah memperjalankan hambanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjidil haram di Makkah ke masjidil aqsa di Palestina. Dari masjid ke masjid dalam jarak yang sangat jauh. Anak-anakku sekalian, catat baik-baik dalam benak kalian. Perjalanan manusia ini dalam kehidupan ada dua tipe. Tipe pertama perjalanan mendatar, tipe kedua perjalanan ke atas. Maksudnya apa? Ketika kalian masih usia belajar, dan memang belajar itu tidak ada batasan waktu dan usia. Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri pernah berwasiat, kalau sekolah itu boleh berhenti, artinya ada batasan waktu dan jenjangnya, tetapi belajar itu tidak boleh berhenti. Kita tidak tahu kalian saat ini bersama-sama sekolah di SMP Negeri 4 Magetan. Boleh jadi ketika kalian nanti sudah ujian lulus, sebagian mungkin bisa melanjutkan pendidikan lebih atasnya, tapi boleh jadi ada sebahagian yang tidak bisa melanjutkan belajar di sekolah jenjang tinggi yang lebih atas. Jangan kecil hati. Sebab apa? Sekolah formal boleh dibatasi, artinya ada waktunya, tetapi belajar tidak boleh berhenti. Untuk apa? Ini perjalanan kalian. Yang kedua, perjalanan manusia itu semakin jauh, itu semakin memiliki nuansa pengetahuan dan pengalaman yang banyak, dan itu yang sangat dibutuhkan setiap manusia di masa mendatang atau masa depan. Sopo sing mlakune paling adoh, sopo sing lenceri piknik paling adoh, itu nanti yang akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang paling banyak. Konsepnya, setiap orang berjalan jauh itu memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Semakin jauh kita pergi, semakin lama kita belajar, maka kita berkesempatan untuk memperoleh ilmu dan pengalaman. Untuk itu saya ingin sampaikan kepada kalian, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah malas untuk berpetualang, untuk mengetahui apapun, apakah itu pengetahuan, apakah itu alam, dan seterusnya. Belajar karepmu, nggak belajar karepmu, itu namanya kurikulum merdeka, gitu ya? Oh bukan ya, enggak.
artinya apa? Siswa saat ini, era sekarang tidak masanya untuk ditekan-tekan. Kalian pernah ditekan nggak? Dipijet dulu. Dipijet tidak ditekan nggak? Pernah dipijet nggak? Mungkin kami butuh pijet ini segede-gede tua-tua belum dijajah. Artinya apa? Kita diberikan nuansa yang luas untuk mengakses ilmu pengetahuan. Kalau dulu sekolah itu ada namanya buku paket. Sekarang masih ada. Sekarang masih ada. Ke depan mungkin buku paket sudah enggak usum. Kenapa? Sumber informasi sudah bisa ditransfer melalui media, melalui internet, melalui Google. Insya Allah. Maka ini tantangan barangkali untuk Pak Guru, Bu Guru. Kalau anak-anak tiap hari pegangannya HP bisa browsing ke sana kemari, nek Pak Guru ini gagap teknologi, bahaya. Ya betul. Jadi harus mengikuti sekaligus bisa mengawasi. Baik. Jadi perjalanan mendatar artinya kita mesti belajar, kita mencari pengalaman. Itu saja. Tapi ada hal yang penting saya ingin sampaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum perjalanan Isra itu disucikan dulu oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad dibawa ke sekitar sumur Zam-Zam. Di sana dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, hatinya disucikan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Maksudnya apa? Bahwasanya setiap pelajar niatnya harus suci, badannya harus suci, harus rapi, kalau perlu kudu wangi. Ya, jadi kalau mau berangkat sekolah mandi dulu, setelah mandi berwudu, setelah berwudu baru berpakaian, terus pakai parfum. Gitu ya. Jadi jangan sampai anak sekarang ambune lebus. Benak ambune lebus, gak duwe kanca, kapan didai ngalih, sebab ora betah ambune, gitu ya. Jadi makanya kudu bersih, suci, rapi dan wangi. Sebagaimana Rasul kita memberikan contoh. Baik. Setelah perjalanan atau dalam perjalanan Rasulullah diceritakan menggunakan kendaraan. Kendaraan ini jenenge apa? Buruk. Buruk itu apa maksudnya? Buruk. Buruk itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kilat. Maknanya cepat, bahkan super cepat. Artinya apa? Kalau kita mau belajar, kita harus memiliki satu sistem. Kita harus memiliki satu media yang dengan media itu maka kita akan bisa lebih cepat memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Maka filosofinya orang Jawa dulu, alon-alon waton klakon kuwi apik ning saiki wis ora jamane kesuwen. Di samping kesuwen ketinggalan teman-temannya. Maka harus naik. Artinya ada wasilah, ada kendaraan, ada alatnya. Ya, jadi oleh karena itu kalau kemarin pada masa pandemi kalian tidak boleh datang ke sekolah, belajarnya daring ya, harus menggunakan ya, pakai internet. Nah, mereka yang tidak tahu internet, yang tidak menggunakan alat, tidak akan bisa mengikuti. Maka Rasul sudah memberikan isyarat ketika peristiwa Isra, maka menggunakan alat atau kendaraan. Baik. Dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Dari tempat ibadah ke tempat ibadah. Untuk itu kalian semuanya sekolah boleh di mana saja, apalagi yang kita sekarang tadi saya katakan, baik itu di SMP umum, tetapi ibadah itu diutamakan. Semuanya kita memperingati Isra Mi'raj sekaligus kita meneladani dan mempraktekkan. Oke, dalam kisah Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, kemudian di sana ternyata sudah berkumpul para nabi dan para rasul terdahulu. Kemudian Rasulullah dijamu, disambut dan dihormati. Artinya apa, anak sekalian? Bahwa orang-orang muda sebelum mencapai puncak cita-citanya harus hormat kepada orang
tua, harus bekti marang wong tua. Birrul walidain, ojo sampai jadi anak sing belik, jadi anak sing wani karo wong tua, apa meneh karo guru. Wong tuamu iku kawulane Allah sing ngukir jiwa ragamu lan sing gedhekne awakmu, sing ngopeni awakmu. Tapi ilmumu, rohanimu, atimu, rasamu iku sing memberikan, sing membentuk bapak ibu guru. Maka kepada orang-orang terdahulu kita semuanya mesti hormat. Kalau masih hidup maka kita ladeni, kita harus hormat. Kalau mereka sudah wafat maka kita harus ziarahi, maka kita harus kirim doa kepada mereka. Ini pelajaran akhlak, kita harus menjadi gitu. Bahkan dalam syariat Islam kita harus hormat kepada yang lebih tua. Sholat berkualitas baik, sholat jumlahnya banyak baik, tapi kalau tidak istiqomah maka nilainya kurang. Sedikit istiqomah itu lebih bagus daripada banyak tapi tidak konsisten. Untuk itu kalian jaga stamina semangat belajar, stamina untuk terus mencari ilmu pengetahuan, stamina untuk beribadah. Untuk itu kalau tadi di awal sudah ada dicontohkan Rasulullah sholat berjamaah, di sini sudah dididik berjamaah, ya kan? Yang berjamaah biasanya di sekolah ini anak-anak saja apa Pak Guru juga ikut berjamaah? Halo? Sing jamaah anak-anak saja apa Pak Gurunya yang melok jamaah? Alhamdulillah. Ya, sebab anak-anak itu yang dicontoh tentu Bapak Ibu guru. Baik dicontoh baik, buruk dicontoh. Ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing. Yang terakhir, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj sudah terjadi, sebenarnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menerima karunia puncak, yaitu apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja dia bukan Rasul kita, kalau dia bukan Nabi kita, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya Rasul kita enak kepenak asyik bertemu dengan Allah, mau kembali lagi ke dunia. Tetapi karena Nabi kita adalah Nabi yang hebat, Nabi yang betul-betul bertanggung jawab, sehebat apapun, seenak apapun, beliau tetap ingat kepada umat. Maka ini pelajaran buat kalian. Kalau dalam satu komunitas belajar tahun-tahun ini kalian berteman, kalau suatu saat di antara kalian mungkin ada menjadi orang-orang tertentu, katakan nek jadi wong gede ini sepiro, ya pokoknya wong gede, besok ojo lali karo koncone sing mungkin gak jadi apa-apa. Bisa dimaklumi ya, diingat-ingat ya, ojo pernah jadi wong sombong. Oleh karena itu dalam ibadah sholat, ketika pertama kali kita mulai niat, kemudian masuk sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita merasakan bahwa diri kita selaku hamba berada di hadapan Allah yang maha besar. Prosesi sholat selesai, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Selesai ditandai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh kiri. Itu makna yang tersimpan di situ adalah siapapun kita, apapun kita, jangan pernah kita lupa kepada sesama. Dengan membawa salam, dengan membawa kedamaian. Insya Allah apabila pelajaran sholat, pelajaran Isra Mi'raj itu kita aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita ke depan akan menjadi hamba-hamba Allah yang binunjul. Insya
insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang pinilih. Insya Allah kalau bahasa Jawa nih, muga-muga kita semuanya menjadi hamba Allah sing selamat bejo mulya dunya akhir. Allahumma jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Bapak Ibu guru, Pak Kepala Sekolah, anak sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertatap muka dengan kalian, untuk bisa berbagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan merupakan pertemuan yang terakhir. Insya Allah pada saatnya akan bersambung dan kita akan menjadi satu komunitas yang damai. Allahumma amin. Semoga semua cita-cita kalian diridhoi oleh Allah dan dikabulkan. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Angkat tangan, angkat kedua tangannya. Amin, 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 tangannya nggak usah digerakkan. Amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.